Saya masuk tahun 1980, seangkatan dengan Pak Joko Widodo. Baik. Gitu. Teman kuliah bareng, camping bareng, ya. Pernah juga naik motor bareng, ya. Aku yakin dan bisa memastikan bahwa teman saya Joko Widodo itu adalah sarjana lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Roy Suryo dan komplotannya yang mengklaim dirinya sebagai pemburu kebenaran langsung dibuat ketar-ketir dan ketakutan. Teman kuliah Jokowi buka suara terkait tudingan ijazah palsu, dan dia mengaku siap bersaksi di persidangan bahwa Jokowi memang kuliah di UGM dan lulus pada tahun 1985. Bahkan, teman Jokowi yang diketahui bernama Mustoha ini siap memberikan bukti yang akan membuat Roy Suryo CS tak berkutik. Sobat Sumar TV, siapa sangka di tengah hiruk-pikuk kasus dugaan pemalsuan ijazah yang menyeret nama besar Jokowi, tiba-tiba muncul sosok Mustoha, seorang pria yang mengaku sebagai rekan seangkatan Jokowi semasa menempuh pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mustoha tampil dengan penuh percaya diri di hadapan publik. Dengan suara yang tegas dan mata yang memancarkan kejujuran, dia menyatakan bahwa Jokowi benar-benar kuliah bersamanya di UGM pada era 1980-an. Bukan hanya itu, Mustoha bahkan menyebutkan detail yang sangat spesifik. Jokowi lulus pada tahun 1985 dari Fakultas Kehutanan UGM. Pernyataan Mustoha ini seperti bom yang meledak di tengah-tengah pihak yang selama ini menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Bayangkan, selama ini berbagai spekulasi dan tuduhan dilontarkan, namun tiba-tiba ada saksi mata yang siap angkat bicara. Yang lebih mengejutkan lagi, Mustoha ternyata tidak hanya sendirian. Dia secara tegas menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya yang saat itu satu kelas dengan Jokowi akan datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah bahwa ijazah Jokowi benar-benar asli, bukan palsu seperti yang dituduhkan oleh pihak-pihak tertentu. Mustoha menceritakan bagaimana dia dan Jokowi sering belajar bersama, menghadiri kuliah yang sama, bahkan berbagi cerita tentang cita-cita masa depan. Saya kenal betul dengan saudara Joko Widodo. Kami satu angkatan, satu fakultas. Saya ingat betul wajahnya waktu itu, karakternya, bahkan kebiasaannya, ujar Mustoha dengan penuh emosi. Selain itu, Mustoha mengaku memiliki dokumentasi pribadi yang bisa membuktikan keberadaan Jokowi di kampus UGM. Meskipun belum dipublikasikan secara detail, dikatakan bahwa dokumentasi tersebut berupa foto-foto kegiatan kampus, catatan kehadiran, dan bahkan transkrip nilai yang menunjukkan nama Jokowi ada di sana. Pertanyaannya sekarang, kenapa Mustoha baru muncul sekarang? Apa yang mendorongnya untuk angkat bicara di tengah kontroversi ini? Menurut spekulasi yang beredar, Mustoha merasa tidak terima melihat nama alma maternya, UGM, dan juga nama teman kuliahnya dicemarkan begitu saja tanpa bukti yang kuat. Dia merasa memiliki tanggung jawab moral untuk membela kebenaran. Berdasarkan postingan di media sosial, banyak alumni UGM yang angkat suara mendukung Mustoha dan membela alma mater mereka. Mereka merasa bahwa UGM sebagai institusi pendidikan terkemuka di Indonesia tidak mungkin asal-asalan dalam mengeluarkan ijazah. Ada sistem dan prosedur yang ketat yang harus diikuti. Di lain sisi, Roy Suryo CS yang biasanya sangat aktif di media sosial dan sering memberikan komentar nyinyir, kali ini mereka terlihat lebih diam. Beberapa netizen bahkan menyoroti akun media sosial mereka yang biasanya ramai dengan postingan terkait kasus ini, tiba-tiba sepi. Berdasarkan kabar yang beredar, kubu penggugat sedang melakukan rapat darurat untuk mengevaluasi situasi. Mereka memikirkan langkah hukum apa yang akan diambil selanjutnya. Yang menarik, beberapa pengamat hukum menyatakan bahwa kemunculan saksi mata seperti Mustoha bisa menjadi pemain penentu dalam kasus ini. Dalam sistem hukum Indonesia, kesaksian langsung dari orang yang mengalami atau menyaksikan suatu peristiwa memiliki bobot yang sangat kuat. Apalagi jika Mustoha berani bersumpah di depan pengadilan, ini bisa menjadi bukti yang sangat sulit untuk dibantah. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya, apakah kasus dugaan pemalsuan ijazah ini akan berakhir dengan kemenangan bagi Jokowi atau masih ada drama lain yang akan muncul? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.
Sementara itu, dari sisi hukum, para ahli menyatakan bahwa jika Musthoha benar-benar memberikan kesaksian di persidangan dan kesaksiannya terbukti valid, maka pihak penggugat bisa mengalami kekalahan telak. Tuduhan pemalsuan ijazah adalah tuduhan yang sangat serius dan bisa berdampak pada reputasi seseorang. Dan jika tuduhan tersebut terbukti tidak berdasar, maka pihak yang menuduh bisa terkena pasal pencemaran nama baik dan pastinya akan segera mendekam di balik jeruji besi. Beberapa pengacara senior yang kami hubungi menyatakan bahwa kesaksian saksi mata yang konsisten dan bisa diverifikasi dengan dokumen-dokumen lain akan sangat memperkuat posisi tergugat dalam hal ini Jokowi. Terlebih UGM sebagai institusi pendidikan resmi juga telah memberikan konfirmasi tentang keberadaan data akademik Jokowi di arsip mereka. Kami punya data dan bukti bahwa Bapak Joko Widodo adalah resmi menjadi lulusan dari UGM dan juga sudah diberikan tanda kelulusannya kepada yang bersangkutan, ungkap Rektor UGM Ova Emilia dalam video klarifikasi yang dibagikan Humas UGM kepada wartawan. Jumat 5 Desember 2025. Ova menjelaskan, kampus memiliki dokumen lengkap dan prosedur jelas terkait penyimpanan data kelulusan. Ijazah diberikan setelah yang bersangkutan menyelesaikan proses pendidikan secara baik dan sesuai dengan persyaratannya. Ijazah diserahkan pada saat wisuda kepada yang bersangkutan, jelasnya. Sementara itu, Survei Adidaya Institute mengeluarkan hasil survei terbarunya soal keaslian ijazah Jokowi. Dalam pemaparannya, Adidaya Institute menyebut 75,2 responden masih percaya Jokowi memiliki ijazah asli dari UGM. Hanya sekitar 9,4% responden yang menyatakan tidak percaya Jokowi memiliki ijazah asli. Sementara selebihnya 16,8% responden memilih untuk tidak memberi pernyataan atas polemik ijazah tersebut. Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengumumkan 8 tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Roy Suryo. Polisi menyebut Roy Suryo CS telah melakukan editing dan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah Jokowi. Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslap 4 Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan inilah, penyidik berkesimpulan bahwa Roy Suryo CS telah menyebarkan tuduhan palsu terhadap Jokowi. Kini, Roy Suryo pun terancam masuk bui kedua kalinya, sebab ia pernah merasakan ganasnya nyamuk-nyamuk di penjara pada tahun 2022. Waktu itu, ia masuk bui karena kasus penistaan agama terkait postingan meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip wajah Jokowi. Roy Suryo divonis 9 bulan kurungan penjara. Roy Suryo dinyatakan bersalah dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menyebarkan rasa kebencian atau permusuhan.